my name is Risha May Fajian. Here I will discuss about the journal. The title is Indonesian Gadget Consumer Preference for Subscribing to Netflix in the COVID-19 Pandemic Era. Happy watching! Jadi abstraknya itu di sini selama pandemi COVID-19 ini pemerintah meliburkan semua sekolah dan menyarankan agar semua masyarakatnya itu beraktivitas di dalam ruangan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh karena itu mereka itu membutuhkan hiburan. Nah, mereka itu lari kepada platform streaming online untuk menonton film seperti Netflix agar mereka itu terhibur gitu di dalam rumah. Jenis penelitian ini adalah explanatory dan deskriptif dengan pendekatan metode campuran. Pervasive sampling menggunakan kriteria digunakan untuk memilih ukuran sampel dan survei dilakukan menggunakan Google Form dengan 100 responden. Salah satu temuan menunjukkan bahwa Gen Z lebih cenderung memilih Netflix Premium 52% karena fiturnya yang luas dan kualitasnya yang tinggi. Temuan kualitatif menguatkan temuan kuantitatif. Pilihan layanan dan film Netflix dinilai tinggi oleh responden. Nilai praktis dari penelitian ini adalah memberikan beberapa informasi tentang genre dan perilaku favorit konsumen Gen Z di Indonesia ke sektor streaming online. Lalu pada pendahuluannya ini, jadi pada saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah itu melakukan pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, menghimbau masyarakatnya untuk melakukan aktivitas di rumah. Nah, jadi mereka itu butuh hiburan gitu selama di dalam rumah. Jadi survei McKinsey Company pada akhir Maret menyebutkan bahwa sebanyak 45% responden membayar lebih untuk hiburan dalam ruangan selama pandemi. Di sisi lain, 85% responden mengurangi pengeluaran mereka untuk hiburan luar ruangan. Nah, layanan streaming video berlangganan menjadi salah satu pilihan hiburan yang biasa dilakukan di rumah. Dalam artikel berita tertulis bahwa terjadi peningkatan penggunaan layanan streaming selama masa pembatasan fisik akibat pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi peningkatan tersebut terjadi pada 7 layanan streaming film premium seperti Viu, Netflix, iFlix, Amazon Prime Video, dan lain sebagainya gitu. Jadi Netflix ini itu sangat populer di kalangan remaja. Jadi pada saat masa pandemi COVID-19 ini, Netflix ini banyak penggunanya sehingga banyak yang memilih untuk berlangganan Netflix Premium. Sehingga Netflix ini meraih keuntungan yang besar pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu di sini itu ada tinjauan pustakanya. Jadi streaming online secara umum itu adalah perpindahan informasi dari satu pengguna ke pengguna lainnya tanpa mengunduh konten gitu. Jadi dapat dinikmati atau disajikan secara online, secara langsung gitu. Lalu aplikasi streaming online di Indonesia ini pada masa pandemi COVID-19 ini merupakan cara paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat lainnya. Lalu untuk perkembangan dari streaming platform ini, terutama pada pelayanan film dan serial ini, sebelumnya itu emang ada seperti Hook, iFlix, dan Viu gitu. Namun pada saat sekarang ini Netflix ini merajai pasar di Indonesia gitu. Keuntungan Netflix sendiri itu yang pertama adalah serial dan filmnya itu bisa diakses di berbagai negara. Kurang lebih ada 190 negara yang bisa mengakses serial dan film yang terdapat di Netflix. Lalu yaitu keuntungan dari Netflix sendiri ini yaitu memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan penerbangan Virgin Amerika. Jadi Netflix ini itu bagi penumpangnya itu dapat menonton serial Netflix pada ketinggian 35.000 kaki di udara secara gratis dengan menghubungkannya dengan WiFi yang ada di pesawat itu. Dan untuk Netflix sendiri didirikan pada tahun 1997 dan berpusat di Los Gatos, California, Amerika Serikat. Reed Hastings bekerja sama dengan seorang eksekutif perangkat lunak, Mark Rudolph, untuk memulai ide Netflix dengan tujuan menyewa film secara online. Untuk metode penelitiannya sendiri merupakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan.
Ada hasil kuantitatifnya, yaitu berdasarkan profil demografis responden dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang berlangganan Netflix adalah wanita, sebanyak 70 responden wanita, sedangkan responden pria hanya 30 orang. Mayoritas pengguna layanan Netflix juga didominasi oleh generasi Gen Z. Lalu data pengguna Netflix yang diresepkan sebanyak 30 laki-laki 30% dan 70 perempuan 70%, dengan 100 responden berusia 10-15 tahun sebanyak 3 orang dan berusia 16-24 sebanyak 97 orang. Nah, berdasarkan analisis dengan menggunakan skala Likert dapat diketahui bahwa sikap dari rumus tersebut adalah 84,40%, artinya motif responden sangat sering menggunakan Netflix. Skor total dari pernyataan ini adalah 413 dari 500 poin. Bisa dikatakan bahwa pernyataan ini berada dalam area kesepakatan. Lalu, berdasarkan analisis yang kami lakukan dengan menggunakan skala Likert, dapat diketahui bahwa sikap yang dihasilkan dari rumus tersebut adalah sebesar 82,50%. Artinya responden sangat puas menggunakan Netflix. Skor total untuk pernyataan ini adalah 442 dari 500 poin. Bisa dikatakan bahwa pernyataan ini berada dalam area kesepakatan. Jadi penggunanya ini sangat puas menggunakan Netflix. Sedangkan hasil kualitatifnya yaitu berdasarkan wawancara dengan orang-orang Gen Z di Indonesia dapat menjelaskan preferensi mereka untuk menggunakan Netflix lebih detail di masa pandemi COVID-19. Mereka berlangganan Netflix karena membutuhkan hiburan saat aktivitas di luar rumah dibatasi, work from home atau school from home. Terakhir yang kami dapat simpulkan bahwa frekuensi dan kepuasan pengguna Netflix dari responden kami ini tinggi, bisa menjadi pertanda baik dan membuka peluang bagi industri streaming online di Indonesia. Netflix dan platform streaming lainnya harus meningkatkan kualitas dan layanannya sesuai dengan karakteristik konsumen di negara tempat mereka dapat diakses. Mungkin sekian bahasan dari saya mengenai jurnal yang berjudul Indonesian Gen Z Consumer Preference for Subscribing to Netflix in the COVID-19 Pandemic Era. Okay, maybe that's all from me. See you next time.